Sudah agak sedikit ngeframe pemirsa, ya kan. Oh, ngeframe banget tuh. Udah mulai ngeframe sih. Belum banget sih, cuman udah agak-agak sedikit lumayan ya. Agak sedikit mengganggu ini kalau udah panas. Yuk kita cek panasnya lagi berapa? 40, 405, 41, 416 paling tinggi ya. Rata-rata di 40 sekian sih. 416 tadi paling tinggi ya. Gitu aja. 418. Hampir menyentuh 4,2. Yap, ketemu lagi di MGS Gadget. Nah, seperti biasa kali ini kita pengen nge-review HP ala-ala kita, suka-suka kita. Masa gitu sih? Yoi, dan hari ini HP apa aja ya? Bukan HP aja, satu aja. Nah, jeng-jeng, ini apa ya? Kok tipis banget. Nah, sekarang kita pengen review ini iPhone XR di tahun 2023. Seperti apa video review ala-ala kami? Jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS ya. Sip. Wah, iya, yeah. Wah. Yoi, and come back again di MGS Gadget ya kan. Jangan lupa buat subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Sampai kapanpun, sampai kiamat juga, sampai tahun jebot juga masih gratis. Tinggal klik subscribe, like, share. Kalau emang video ini menarik untuk ditonton, menghibur kalian semua dimanapun kalian berada di seantero jagat Nusantara planet Uranus. Oke, hari ini kita pengen ngebahas iPhone XR di tahun 2023. Kayak gimana sih impresinya dan seperti apa dia durability-nya? Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2023? Oke, mari kita bahas satu persatu dari handphonenya. Nah, ini dalamnya nih boxnya isinya apa aja nih? Ya kayak gini doang. Nah, ini saya mau ngasih tahu buat teman-teman ya, kalau dia yang saya pegang si Doi, ini dia garansinya dari iBox ya. Tapi ini yang versi 64 GB. Sementara setahu saya kalau iPhone XR itu dia ada ada tiga kapasitas RAM. Ada di 64 GB, 128 GB, terus sama 256 GB kalau nggak salah. Tapi emang bener sih, segitu sih. Oke, lanjut lagi tentang intermezzo dari HP ini, yaitu HP ini itu launching tahun 2018, tepatnya di bulan September tanggal 12 juga kalau nggak salah ya. Terus HP ini tuh ada beberapa varian warna, di antaranya yang black seperti yang saya pegang, terus habis itu yellow, biru, terus coral itu yang agak-agak, nah ini kayak gini-gini nih warnanya, ya kan? Terus habis itu apa ya, putih deh kayaknya. Tapi antara coral sama blue dia mirip-mirip dikit, cuma kalau coral itu rada-rada keijo-ijoan gitu sih, kayak toska-toska gitu ya. Ini kayak gini-gini tapi agak sedikit mudaan lagi gitu loh. Itu untuk warna ya, untuk variannya 64, 128 sama 256 GB. Oke, terus abis itu kita lanjut ngebahas apa lagi ya? Spesifikasi deh mungkin. Ntar, saya mendingan pindah dulu, ini geser. Nih kamu bagusnya di sini sayang. Oke, kamu di sini sayang. Sip. Enak banget ya Anda. Kayak kabilem ya. Oke, kita lanjut bahas ke spesifikasi dulu kali. Nah, untuk hasil benchmarknya di tahun 2023, benchmark Antutu benchmark ya, yang sintetis. Ingat, ini hanya uji sintetis dan nggak berpengaruh sama user experience ya. Ini hanya sintetis. User experience tetap menjadi faktor utama, dan Antutu itu cuma pelengkap aja buat pantas-pantas aja gitu loh ya kan. Terus my device dia bla 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 ini itu terusan ya kurang lebih gitu-gitu aja. Nanti bakal saya bahas habis ini setelah ini ya, spesifikasi dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas di bagian desainnya dulu. Desain yang masih menjadi ciri khas iPhone, generasi iPhone sampai iPhone yang terakhir itu dia berubah di iPhone 12. Dia masih pakai rounded ya di pinggirannya. Tuh, masih rounded. Terus apalagi ya? Dia masih kaca, glass depan belakang. Ini Gorilla Glass juga kalau nggak salah ya kan. Terus abis itu kameranya cuma ada satu ya, satu di sini. Ya, satu di sini, terusan satunya di sini nih. Oke, terus speaker, lubang speaker. Terus habis itu apalagi ya? Layar LCD-nya. LCD-nya dia ini tuh ada di 6,1 deh kalau nggak salah ya. Terus speaker grill ini ada di sini ya kan, di bawah. Terus ada lightning cable, lightning USB. Terus tombol volume, tombol apa ini nggak tahu dah namanya, nggak penting, jangan kepake juga kok. Terus abis itu apa ya, on off ada di sebelah kanan. LED flash juga masih ada, mikrofon ada kecil di sini ya kan, kelihatan nggak sih? Tuh kelihatan ya. Terus abis itu SIM tray, dan dia udah nano SIM dan bisa eSIM juga kalau nggak salah informasinya ya. Oke, lanjut kita bahas di bagian dimensi mungkin ya. Panjangnya ada di angka 150,9 mm
ya. Terus lebar ada di 75,7 mm. Terus tebelnya dia ada di 8,3 mm. Oke. Dan berat kalau saya pegang ini sekitar kurang lebih 194 gram ya. Oke, gitu aja. Terus untuk perlindungan depan dan belakang dia udah pakai Corning Gorilla Glass, cuma saya nggak tahu versinya berapa, emang di spesifikasinya nggak kelihatan. Terus habis itu dual nano SIM ya, dual nano SIM-nya itu dia eSIM sama kartu SIM biasa gitu, fisik dan eSIM gitu. Terus sertifikasi seperti biasa masih pakai IP67, dimana dia udah bisa dust resistant sama water resistant. Oke, lanjut lagi ke bagian display. Display yang ada di iPhone XR ini merupakan LCD Liquid Retina IPS ya. Jadi jangan ngarep dia udah AMOLED, belum. Dan kerapatan layarnya ada di 326 ppi. Ya masih bagus sih. Tuh, masih bagus kan? Ya, lumayan. Apalagi nih? Masih lumayan lah untuk layar di kerapatan segini ya kan, masih jernih, masih halus gitu loh. Terus kecerahan layar itu maksimal ada di 625 nits ya. Ukuran layarnya ada di 6,1 inch dan ini rasionya itu kurang lebih antara di 19,5 banding 9 gitu aja. Dan untuk kejeroannya dia itu untuk software ada di iOS 12 untuk pertama kali keluar ya. Terus bisa di-upgrade sampai iOS 16,3 kalau nggak salah terakhir. Nah, sementara yang saya pegang ini dia iOS-nya ada di iOS berapa kamu boy? 16,2. Kelihatan kan? Ini iBox dan biasanya iBox itu udah pasti PAA, ya kan? Tuh. Kelihatan kan? Sip. Nah, lanjut lagi kita ke chipsetnya. Chipsetnya yang udah ada di XR ini yaitu Apple A12 Bionic 7 nanometer. Dia itu sama kayak yang di iPhone 11 kemarin waktu pas saat saya review ya, atau pas saat saya pegang ini. Dia sama aja prosesornya, terus fabrikasinya 7 nanometer, hexa-core juga, terus GPU-nya ada di Apple GPU 4 core. Jadi 4 core Apple GPU-nya ya. Dan yang beda itu dari 11 atau 11 yaitu RAM-nya. Dia RAM-nya itu 3 GB. Untuk yang RAM 3 GB itu untuk yang kapasitas memori 64, 128, 256 itu sama aja, RAM-nya 3 GB semua ya. Terus lanjut lagi ke bagian speaker kayaknya. Speaker dia udah stereo. Terusan otomatis hasilnya atau suaranya pasti jedam-jedum. Ini di sini saya mau buka apa dulu nih? Sebentar, saya buka youtube.com ya. Oke, go. youtube.com, go. Kok nggak mau go sih? Go dong. Nah, gitu dong. Nah, gitu. Nah, kena copyright. Yoi, kalau kena copyright lumayan. NCS, no copyright music. Kita dengarkan suaranya, apakah jedam-jedum, ya kan? Biasanya sih kalau iPhone sih saya demen banget suaranya dia. Aduh, ribet banget nih. Aduh. Oke, gas. Nah, suaranya enak banget ya. Ini biasanya buat video-video speedrun nih, enak loh. Set. Oke, enak banget ya. Itu untuk hasil suaranya, dan seperti apa hasil kameranya bakal kita tes nanti ya. Di sini saya belum ngomongin soal konektivitas nih. Konektivitas yang ada di iPhone XR ini. Pertama, dia masih 4G. Yang kedua, udah ada Wi-Fi. Yang ketiga, Bluetooth-nya udah 5.0 A2DP LA. Terus GPS ada, NFC ada, abis itu Lightning cable pasti. Ya kan? Lightning cable 2.0. Terus fiturnya apa aja? Face ID iya, ya kan? Abis itu fingerprint tak ada, ya kan? Fingerprint udah nggak ada, ya kan? Terus abis itu accelerometer, gyro, ya kan? Terus proximity, barometer, kompas, dan lain-lain juga udah komplit. Ibaratnya ini game itu udah speknya enak banget. Terus baterainya, ini dia baterainya. Baterainya ada di 2942 mAh. Dan kayaknya untuk tahun-tahun sekarang nggak tahu ya, saya rasa kecil atau enggak itu tergantung pemakaian, nanti teman-teman makainya kayak gimana ya. Terus dia pengecasan ada di 15 watt, power delivery-nya ada di 2.0, terus udah bisa wireless charging, tempel di dock, plug, ntar dia otomatis langsung ke cas gitu loh, ya kan? Oke, terus kita sekarang bahas di kamera. Kamera utama ada di 12 megapiksel dengan aperture 1,8, ukuran kameranya itu 26 mm. Fiturnya udah ada PDAF, OIS, HDR, terus flashnya juga pasti udah ada. Ya, terus video maksimal yang dihasilkan dari kamera belakangnya si iPhone XR ada di 4K 60 fps ya. Terus untuk 1080-nya ada di 240 fps untuk slow motion. Gitu aja. Terus habis itu kamera depan bagaimana sih? Kamera depan ada di ukurannya 7 megapiksel dengan aperture 2.2. Ukuran kameranya 23 mm.
So, bakal seperti apa hasil kameranya? Kalau saya lihat sih masih bagus-bagus aja. Dan isunya kamera XR itu jauh lebih jernih, jauh lebih bening daripada iPhone 11. Nah, ini saya penasaran nih hasilnya kayak gimana nih nanti ya. Tapi kayaknya sih mungkin bisa seperti itu dan mungkin tidak. Atau itu cuma asumsi hoax semata, ataukah memang benar kenyataannya seperti itu? Saya nggak tahu juga, tapi bakal kita tes nih. Komparasi ya, kamera iPhone XR sama iPhone 11 bakal kita adu di sini. Hasilnya kayak apa? Tunggu aja ya. Suatu saat bakal kita adu. Gitu aja sih. Tapi ya nggak mungkin lah kamera satu aja udah sombong banget bisa ngalahin kamera duanya di iPhone 11. Secara kan beda gitu loh. Ya kan? Untuk prosesornya seperti apa hasil dari tes gaming kita bakal bahas juga nanti ya. Untuk hasil gamenya di PUBG, Aspal, terus Car X-Rate, game paling bagong, game mobil paling bagong gitu ya kan. Gila. Itu game mobil paling aneh sih buat saya sih. Mesti butuh apa ya, prosesor spek-spek dewa gitu kayaknya buat ngelibas. Gila. Oke, ditunggu video selanjutnya ya. Thank you. Sudah agak sedikit ngeframe pemirsa, ya kan? Oh, ngeframe banget tuh. Udah mulai ngeframe sih. Belum banget sih, cuman udah agak-agak sedikit lumayan ya. Agak sedikit mengganggu ini kalau udah panas. Yuk kita cek panasnya lagi berapa? 40, 405, 41, 416 paling tinggi ya. Rata-rata di 40 sekian sih. 416 tadi paling tinggi ya. Gitu aja. 418 hampir menyentuh 4,2. Oke, sekarang kita main di game Aspal. Game kedua, di mana game ini itu nggak butuh-butuh banget prosesor dengan grafis yang prosesor dengan apa ya, speed kencang gitu. Speed kentang juga udah bisa gitu kan. Nah, di sini kita pengen tahu nih. Mamam tuh ya kan? Mamam tuh. Ada ngeframe dikit pemirsa. Apa karena tadi kita habis main ini ya, PUBG ya? Mamam loh. Nah loh. Ya, kalah dong kita. Curug berapa? 2. Nah, sekarang kita habis ini pindah ke game paling jahat, game mobil paling jahat, paling geblek. Wah, udah patah-patah. Wah, tabrak-tabrak aja. Di sini kita cek ya, pakai settingan apa nih? Grafiknya di rata kanan aja, Pak. Sip. Oke, continue. Rata kanan kayak gimana nih? Sanggup nggak? Gas aja terus. Gamenya patah-patah dong. Ini kalau saya rasain antara 30 sampai 35 fps ya. Nyiksa banget. Dan posisinya HP-nya sudah panas sekali. 37, 39, 38. Tapi pada PUBG itu tadi dia 41 loh. Ini belum kali ya. Layarnya udah redup lagi, tapi FPS-nya dia ngedrop gitu. FPS-nya ngedrop banget, parah sih ini. Nah, coba kita lihat gedung-gedungnya agak rame ya. Ghosting aja, cus. Oh, nggak dapet kita. Tuh, pelan banget ya. Aduh, udah deh. Mindset dia HP-nya nggak kuat. Nggak kuat kakak. Aduh, nggak kuat HP-nya udah. Ini grafis paling tinggi ya. Grafis paling tinggi nggak kuat nih. Tuh. Nggak berasa FPS-nya. Ini game memang satu-satunya game balapan paling geblek sih ini. Gila. Waduh. 4K 24 fps kamera belakang, 4K 30 fps kamera belakang, 4K 60 fps kamera belakang, 4K 24 fps kamera belakang, 4K 30 fps kamera belakang, 4K 60 fps kamera belakang, HD 30 fps ya kamera belakang. Nih hasilnya nih, katanya lebih bagus. Kata siapa? Nih HD 60 fps kamera belakang, kamera utama, katanya lebih bagus. Kata siapa? Bacot doang. HD 30 fps kamera depan, HD 60 fps kamera depan, 720p kamera depan,
Nah, gue mau ngomongin soal 10R ya, kamera depannya itu yang paling bagus di kualitasnya HD 60 fps. Udah, lu pakai resolusi ini aja nggak usah aneh-aneh, nggak usah yang jelek-jelek ya kan. Kamera belakang bagus banget ya, dia OIS-nya ada ya kan. Terus hasilnya gue saranin pakai yang di 4K 60 fps atau enggak HD 60 fps. Ingat, selalu gunakan 60 fps biar hasil fotonya, videonya bagus, video terutama. Oke, sip. Setelah kita ngetes game, kamera dan lain-lain ya kan, habis itu udah ngomongin spesifikasi juga. Sekarang waktunya di kesimpulan. Kesimpulan untuk tahun 2023 untuk pakai si 10R adalah adalah recommended, lumayan ya. Dalam kata lumayan itu maksud saya itu begini, lumayan dalam artian prosesor masih bisa dipakai sekitar 2 tahun lagi ya. Itu pertama. Kamera masih nggak diragukan lagi, hasilnya masih bagus banget. Yang ketiga, dari body dan desain ya. Body dan desain itu dia nggak ketinggalan zaman ya. Masih bisa disandingkan oleh iPhone seperti abangnya ya, kayak iPhone 11 kali ya kan, tinggal tambahin buat-buatan ataupun kalian kreatif dikit. Beliin aja housingnya yang model-model aneh-aneh gitu kan, udah banyak tuh ya kan. Intinya modelnya nggak ketinggalan zaman, terus layarnya depan udah bisa dipamerin kan, udah ada notes-nya. Ini yang paling penting nih, paling krusial, dan ada lagi-lagi logo Apple. Lagi-lagi logo Apple gitu aja. Oke? Terus worth it-nya dipakai untuk kalangan siapa sih? Yang pertama untuk kalangan mending mencret lagi, yang duitnya nggak banyak-banyak banget buat minang sih iPhone 11, itu yang pertama. Yang kedua, buat orang yang mungkin user pertama kali pegang iPhone, dia pengen cobain gitu loh. Gue beli iPhone yang murah-murah dulu aja deh. Nah, gue saranin buat lu pada semua beli iPhone ini untuk belajar megang iPhone ya. Sebelum lu semua megang iPhone yang udah mahal-mahal banget. Kayak gimana contoh Mas? Tolong. Please. iPhone yang mahal kayak gimana bentuknya? Ding. Nah, ini sebelum kalian beli iPhone yang udah bertaraf kayak orang kaya begini ya kan, 14 Pro Max ya kan, udah Dynamic Island dan lain-lain ya kan, kalian mesti wajib punya iPhone atau nyoba iPhone 10R dulu karena prosesornya masih bisa dipakai sekitar 2 tahunan lagi. Gitu aja sih untuk saya kesimpulannya. Dan untuk game, nah ada beberapa game yang dia itu udah rada nge-lag banget anjir ya kan, nge-lag banget ya, terutama di PUBG tadi sempat panas itu dia agak sedikit nge-frame ya, terus ketemu musuh juga agak sedikit gimana gitu. Terus untuk car X-Rate, ya ampun deh, udah nggak bisa lah, car X-Rate nyerah aja udah ya, udah nge-lag banget anjir ya kan, udah nge-lag banget kalau panas ya apalagi, gila. Begitulah. Terus kenapa nggak rekomend buat game-game yang berat? Itu karena baterainya ada di 2942 dan ini tuh HP second, nggak HP baru. Kalau kita mau beli baterai lagi ya harganya kita mesti ngeluarin cost yang lebih lagi. Perbandingannya harganya itu sekarang antara 3 juta sampai 4 jutaan rupiah untuk yang seri 64 GB tergantung garansi. Kalau yang ini garansi iBox harganya ada di 4 jutaan ya kan. Ya. Oh, masih 5,5 ternyata. Yang 4 jutaan itu ada di garansi yang Inter dan itu emailnya udah terdaftar. Terdaftarnya 3 bulan palingnya. Abis itu kebegal. Dan untuk yang emailnya bener-bener kebegal mungkin harganya bisa lebih rendah lagi, apalagi yang minus ya kan, gitu aja. Pasti lebih murah lagi di angka 4 juta ke bawah ya. Untuk harganya masih dalam batas wajar ya. Masih bisa lah terjangkau. Tapi untuk teman-teman yang pengen punya ini dijadikan HP kedua itu nggak jadi masalah. Masalahnya ini baterainya lumayan awet kalau kita pakainya nggak ngebut-ngebut. Ibaratnya kalau buat ini aja sih pemakaian kayak sosmed biasa gitu doang sih. Jebret. Ya. Berubah kan setupnya kan? Tadi ada yang kelupaan, dasar editor. Oke, gitu aja. Thank you buat teman-teman semua yang udah pada nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan yang belum pada subscribe, klik subscribe karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Jangan lupa like dan nyalakan loncengnya biar kalian selalu update dengan berita-berita up to date yang gak penting dan gak jelas kayak saya. Oke, gitu aja. Thank you untuk atensinya. See you next time. Bye-bye. 10R. Ya, lumayan sih. Boleh lah. Ini boleh lah ya. Harganya masih normal, masih masuk akal. Oke, sip.